Bersuci dalam bahasa Arab. Bersuci dalam bahasa Arab ya disebut dengan istilah toharoh. Dari segi bahasa berarti membersihkan diri. Terus apa dan benda-benda lain dari najis yang berbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi bersuci itu artinya membersihkan diri. Kemudian yang kedua, perbedaan bersuci dan membersihkan. Itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama, menyertakan niat untuk membersihkan. Kemudian oleh syariat Islam, oleh ketentuan fikih, pola hidup sehat. Itu yang ada tanda-tandanya. Itu berarti perbedaannya itu. Kalau menyertakan niat bersuci berarti dia akan membersihkan diri, itu tidak perlu niat, paham ya? Dan dicintai sama yang enggak. Kemudian dilihat dari sifat dan pembagiannya. Bersuci itu dibedakan menjadi dua kelasnya. Bersuci lahiriah dan bersuci batiniah. Nah, bersuci lahiriah di rumah dibaca kemudian bersuci batiniah. Kemudian dibaca Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, hasud, dendam, nifaq, dan riya. Cara membersihkan sifat atau perilaku tercela ini adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut serta mengikutinya dengan perilaku terpuji. Jadi kesimpulannya adalah bersuci sudah pasti menyatakan perbuatan membersihkan diri. Tetapi membersihkan diri ini belum tentu masuk bagian dari bersuci. Nah, tadi ada katanya di bagian awal ya. Kemudian dasar hukumnya itu ada dalam Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah. Ya, dilihat dulu. Ayat 222. Kemudian firman Allah juga dalam surat At-Taubah ayat 108. Kemudian Al-Maidah ayat 6. Coba dibaca firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 108. Nabila.
suci dan mensucikan. Air suci tetapi tidak mensucikan, itu air apa aja? Disebut air apa? Air tahir mutahhir. Ulangi, air apa? Air tahir mutahhir. Ya. Yakni air yang halal diminum tetapi tidak sah jika untuk bersuci. contohnya apa aja? Air atau air kelapa, air yang dikeluarkan dari pepohonan atau air suci yang tercampur tercampur benda-benda suci lain. atau air teh, air kopi. Itu bisa diminum tetapi tidak Sucikan. Kemudian selanjutnya ada air mutanajis. Yuli, dibaca Yuli. Air mutanajis itu air yang apa? Yaitu air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Air semacam ini tidak dapat dipergunakan untuk taharah, baik untuk menghilangkan najis maupun hadas. Contoh air mutanajis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada apa? Air yang sudah berubah warna, Air dan rasanya karena terkena najis. Kemudian yang kedua, air yang belum berubah warna, bau dan rasanya tetapi jumlah air sedikit atau kurang dari 2 gram. jadi coba Atau 216 liter. jadi ada dua apa aja? Yang pertama, air yang sudah berubah warna, bau dan rasanya karena terkena najis. Yang kedua, air yang belum berubah warna, bau dan rasanya, tetapi jumlahnya sedikit Kurang dari 2 gram. kurang lebih 216 liter. Kemudian ada air mustamal. Nabila dibaca juga air yang apa? Air mustakmal yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 bola dan bekas pakai telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan sudah terkena kotoran atau najis yang dapat mengganggu kesehatan. Jadi air mustamal ini air suci apa bukan? Hah? Air suci apa bukan? Iya benar. Kemudian dibalik ada air musamah. Udah baca? Air musyamas yaitu air yang makruh dipakai bersuci. Yang termasuk jenis air ini adalah air yang dijemur atau terkena panas matahari dan disimpan dalam bejana atau penampungan atau wadah yang bisa berkarat selain dari emas dan perak. Itu contohnya semisal ada gentong itu ditaruh di luar terkena sinar matahari itu airnya air apa namanya? air Musyamas. Karena terkena pancaran Sinar matahari. Kemudian yang ketiga itu ada apa? Benda-benda yang pertama itu ada benda apa? Benda padat. Kemudian benda padat. Kemudian yang kedua Pakai saya batu. kemudian ada lagi nggak? Sudah semangat sekali ya Bu. Yang pertama itu benda padat. Bersuci dengan batu. Itu coba dibaca. Diulang. Yang pertama menggunakan wait now. Menggunakan 3 batu. Jika tidak menemukan 3 batu, tidak dibolehkan menggunakan 1 batu yang memiliki 3 sisi. Kebersihan menjadi alat ukur penggunaan 3 atau 1 batu dengan 3 sisi tersebut. Oleh karena itu, selama pertolongan masih menyatakan kebersihan yang paling berikut telah Ya, kemudian yang kedua itu batu yang digunakan dapat membersihkan. Batu yang dipakai tidak terlalu datar dan runcing sehingga benar-benar dapat membersihkan kotoran dari sekitar tempat keluarnya. Kemudian yang kecil, Mahmudah dibaca yang keras. C, belum mengerik.
buang air kecil maupun buang air besar yang hendak disucikan harus dalam keadaan belum mengering, sehingga sisa-sisa yang melekat benar-benar dapat dibersihkan. Kemudian belum berpindah unit juga. Belum berpindah kotoran masih menetap di tempatnya semula, dan jika telah bergeser akibat digaruk tanpa sengaja atau sebagainya, maka tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk mensucikannya. Jadi ada berapa poin itu? Dari A sampai H ya. Itu syarat-syarat jika menggunakan bersuci menggunakan batu. Itu yang pertama, yang kelas bareng-bareng. Yang pertama menggunakan 3 buah batu. Kemudian yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Kemudian yang ketiga, Belum mengering, yang belum kemudian tidak bercampur, kemudian batu dalam keadaan tidak basah, dan batu dalam keadaan suci. Nah, itu tiganya ada syarat-syaratnya di situ. Kemudian menggunakan benda padat selain batu. Ini diperbolehkan ya, tapi menggunakan analogi kias. Kita lihat ya. Masuk ke sebab terakhir, itu mengenai hikmah dalam penggunaan alat-alat Bersuci. Saya minta tolong lagi itu Nabila, dibaca Nabila. Jadi tahukah kamu seringkali secara sadar dan tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya, bersuci dilakukan dengan menggunakan air yang berlebihan. Kita juga sering melihat keran air masjid atau musola dibiarkan terus mengalir dan ditinggalkan begitu saja, dan bahkan untuk keran tidak ditutup rapat sehingga air terus menetes atau merembes. Ya, jadi hikmahnya itu yang pertama itu ada bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia, kemudian bersuci dan ya ekosistem. Ya, ada juga tadi ya, menjaga kelangsungan hidup manusia dan menjaga ekosistem. Langsung saja ya kita masuk ke permainan. Ya, ini itu ada warna pink salem, hijau, kuning, pink, oranye. Nah, maju satu-satu ini. Coba ambil. Jadi siapa dulu ya? Iya, belakang lo. Lima, maju. Belakang lo. Iya, Mahmuda. Coba buka yang ada soalnya siapa? Siapa? Hah? Oh, Mahmuda. Baca Mahmuda. Dilihat dari sifat dan pembagiannya, bersuci dibedakan menjadi Dilihat dari sifat pembagiannya, bersuci dibedakan menjadi berapa? Lahiriah dan kedua bersuci batiniah. Oke. Jadi karena waktunya sudah selesai, akan memberikan kesimpulan. Jadi bersuci itu termasuk dalam bersuci itu artinya apa? membersihkan diri dari najis. Kata lain bersuci apa? Toharo. Nah, air mustakmal itu air yang apa? Air yang kalau nggak bisa dibuka. Mustakmal Air yang Air yang ataupun ada juga kolam. Kalau air yang misal kopi bisa diminum tetapi tidak mensucikan. Ada itu air apa? Air tohir wal Apa? Suci tetapi tidak mensucikan. Baik, terima kasih. Karena waktunya sudah selesai, Ibu akan memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Halaman 100 itu dilihat ada soal pilihan ganda dan soal esai. Nah, dikerjakan besok pada pertemuan minggu depan itu dikumpulkan ya. Oke, supaya bagus.
Apa? Iya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.